3 lurus depan, depan 1 balik ke kiri depan 5 5 ke kanan depan. ya. Cukup mudah rumusnya ya Mbak, cukup mudah ya, itu sampai diingat-ingat sampai memang benar-benar hafal. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Hendra Bagol di channelnya seputar otomotif dan seputar jual beli mobil. Oke, sahabat Hendra Bagol dimanapun kalian berada, di pagi kali ini saya kembali mau mengajarkan tutorial belajar mobil. Dan pagi kali ini saya ditemani oleh Mbak Nay. Pagi Mbak Nay. Oke. Dan kali ini tutorial belajar mobil manual ya. Setelah kita kemarin terus-menerus belajar mobil matic, menurut saya terlalu mudah ya. Saya tergantung permintaannya aja. Dan kebetulan Mbak Nay ini memang minta manual. Sejatinya memang lebih gampang di manual dulu ya untuk belajar. Jadi nanti untuk perpindahan ke matic itu tidak terlalu kaget gitu ya, karena memang lebih gampang yang matic. Kalau biasanya belajar mobil manual dulu ke matic itu lebih cepat, tapi kalau belajar mobil matic dulu menguasai matic, mungkin perpindahan ke mobil manual membutuhkan waktu lagi seperti itu. Dan sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum berlangganan silahkan klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis, dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan konten saya selanjutnya, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Semoga kita dalam berbagi ilmu ini jadi bermanfaat ya. Langsung saja dari saya untuk Mbak Nay untuk belajar mobil manual. Langkah step awal pertama sebelum kita nanti ada gerakan maju mundur, ada gerakan jalan, kita perkenalkan dulu di bagian step awal seperti biasa. Sebelum kita mengenalkan fitur-fitur lain, karena ini memang step manual, kita perkenalkan dulu ke Mbak Nay tentang persnelingnya atau giginya ya. Giginya di sini ada tulisannya Mbak, 1, 2, 3, 4, 5 sampai R percepatan ya. Ngikutin ini aja. Ini kalau ngecek manual itu netral, berarti tinggal geser-geser ini bisa. Kalau masuk gigi digeser ke kiri ke kanan itu akan terasa keras ya. Seperti itu. Ini 1, dorong maju ya, boleh dicoba sambil ditekan koplingnya ya biar 1 ya, 2 ya, betul, 3 langsung ke depan, 4 langsung dorong ke belakang ya, tepat sekali, 5 2. Coba saya sebutkan Mbak Nay sambil menghafal-hafal tanpa dilihat. Ini R, atret. Saya sebutkan Mbak Nay itu ya sambil mengingat-ingat tanpa dilihat ya. Saya sebutkan Mbak Nay tanpa melihat-lihat ya, saya cuma lihat doang. 2 4 terus 3 lurus depan, depan 1 balik ke kiri depan 5 5 ke kanan depan. ya. Cukup mudah rumusnya ya Mbak, cukup mudah ya, itu sampai diingat-ingat sampai memang benar-benar hafal. Setelah kita belajar pengenalan transmisinya manual, giginya, mungkin saya perkenalkan lebih detail seputar fitur-fitur mobil di bagian depan ya, tentunya di bagian speedometer maupun di bagian lampu-lampu dan segala macam. Mungkin ada yang Mbak Nay belum tahu. Untuk pengaturan kursi ada di bagian bawah ya Mbak ya, bisa diraba ya.
itu bisa duduk dimundurkan sesuai space jarak kaki Mbak naik ke pedal ke gas maupun pedal lainnya. Sini. Nah, itu buat naik turun, buat senderan ke belakang, mohon maaf. Nah, jadi atur sesuai kenyamanan dulu sebelum kita belajar mobil. Ya. Itu pengaturan kursi ya, Mbak ya. Setelah ada namanya Ini benar, ini gas. ya, itu gas, pedal gas. Ini rem. Ini rem, dan sebelah kiri sana pedal kopling. Ya, betul, pemakaiannya seperti itu. Ada juga tilt steering yang bisa dinaik turunkan. Itu di sebelah bawah setir. Ini ya. Ini ya. Nah, itu. Coba dinaik turunkan. Kurang angkat. Ya, mungkin nanti aja itu namanya apa? Fitur-fitur pendukung. Itu namanya tilt steering biar apa namanya? Mengatur kenyamanan setir mau di bagian apa? Mau agak ke atas atau ke bawah seperti itu ya, Mbak Naya. Kita bisa mulai perkenalkan fitur lainnya. Kita on satu kali ke sini. Ini tandanya, mohon maaf. Nah, ini kan pertama gini ya. Kita putar satu kali. Ini kelistrikan ada yang sudah fungsi, yaitu di audio dan di adaptor ya. Di adaptor untuk ngecas itu. Kita putar satu kali lagi sini. Kalau kita putar satu kali lagi, itu namanya apa, tandanya seluruh panel kelistrikan ini sudah hidup. Seperti itu. Baik AC, speedometer, klakson. Kalau klakson tetap bunyi ya. Power window seperti ini. Ini sudah hidup kelistrikannya walaupun belum dihidupkan mesinnya. Untuk menghidupkan mesin, Mbak Nay cukup putar satu kali lagi. Dengan satu putaran aja, ketika udah nyala sudah lepas. Nah, seperti itu. Ya, sebelum kita jalan, di sini ada power window, Mbak. Ini buat yang kanan, di dekat Mbak sendiri. Ini buat yang kiri. Ya. Ini buat yang belakang, kanan kiri. Ini ada power door lock buat kunci. Ini ada spion mirrornya di sini. Spion mirror kalau nggak di sini, biasanya di sini. Tergantung tipe mobilnya apa ya. Biasanya kalau nggak di sini, di sini. Berarti beda-beda. Beda-beda setiap mobil. Untuk lampu-lampu, ini putar sekali ke sini. Ini lampu senja. Iya. Ketika kita putar dua kali, ini lampu utama udah hidup. Ya. Terus ini untuk ini. Itu hand brake atau hand rem, bisa juga rem tangan sebutnya. Dan saya akan memperkenalkan lagi di sebelah situ untuk kipas-kipas itu ya, kipas apa namanya, wiper depan. Untuk speedometer saya jelaskan dulu. Di sini ada bahan bakar. Baik, tentunya juga pastinya paham dengan melihat tanda-tanda di situ bahan bakar. Terus ini ada indikator pintu masih kebuka, karena saya berada di sebelah kanan, pintu masih dibuka. Ini yang atas ini pintu masih kebuka. Iya, pintu masih kebuka. Ini kecepatan, dan yang itu RPM. RPM itu Benar, ini kalau enam. Merah ini. Nah, itu handbrake. Nah, itu handbrake atau rem tangan. Ketika nanti kita jalan diturunkan itu hilang ya. Seperti itu. Nah, RPM ini apa namanya, tekanan gas. Ketika mereka menginjak gas dalam mobil berhenti pun dia akan naik. Coba dirasakan. Ini tak injek ya? Ya. Tapi nggak usah kenceng-kenceng. Cukup sampai. Nah, itu kalau posisi mesin apa namanya, mobil berhenti, usahakan jangan sampai di angka 4.000 ke atas ya. Sebenarnya 3.000 ke atas pun sudah nggak efisien kalau posisi mobil berhenti. Kalau mobil jalan kan sampai berapapun itu tergantung kita kecepatannya ya. Ini dikalikan 1.000 per 1.000 RPM berarti ya. Cukup jelas. Untuk bahan bakar, di sini ada tanda panah kecil di sebelah kiri lambang bahan bakar bensin tuh. Kelihatan? Tanda panah kecil yang menunjukkan ke kiri. Nah, itu tandanya pembuka bahan bakar mobil ini ada di sebelah kiri. Ketika nanti Mbak Nay mungkin ganti mobil ataupun pakai mobil
ganti mobil selanjutnya, terus tiba-tiba lupa bahan bakar di sebelah mana, itu Iya. tandanya. Itu tiap mobil ada tandanya kayak gitu. Ada tandanya seperti itu. Setiap mobil, setiap fitur tetap ada kegunaannya. Seperti itu. Entah itu sekecil ini pun sebenarnya ada kegunaannya kalau kita ini ya perhatikan. Ini kisi-kisi AC udah paham ya, pengaturannya bisa diatur sedemikian rupa. Dan itu saya pindah ke sebelah kiri. Dan sekarang saya di sebelah kirinya Mbak Nay. Ini di tuas sebelah kiri bawah setir ada panel lagi, itu namanya buat kipas wiper ya. Kita coba ya. Boleh itu buat rear wiper. Ini kalau diputar, ini ada tulisannya rear wiper ya. Ini buat belakang. Kalau yang depan baiknya kalau sekali mau menggunakan sekali ini ke atas seperti itu, dan dia akan geraknya satu kali. Ketika ke bawah satu kali, cuma seling ada space berapa detik gitu, kalau nggak salah 10 detik ya, 5 detik lah. Kalau semakin ke bawah semakin cepat ya, intens ya kan, semakin ke bawah semakin cepat. Tapi kalau yang terlalu cepat itu jarang sekali digunakan karena merusak kaca juga. Ini sekedar informasi aja. Tergantung intensitas hujannya ya, lebat atau ringan seperti. Mas, aku mau nih loh. Ya Pak, yang ini. Ternyata kalau yang belakangnya diputer cuman ujungnya gini tuh. Iya, diputar ujungnya. Nah, dia akan gerak. Belakang tuh. Ya, kita bisa lihat di belakang tuh. Ya kan gerak. Ya cuma seputar satu kali doang. Kalau depan itu ke atas satu kali, semakin ke bawah dia akan semakin cepat. Satu kali ke bawah. Satu kali ke bawah dia ada space 10 detik, 5 detik. Dua kali ke bawah dia akan intens bergerak sendiri. Berarti turunnya itu ada berapa kali? 1, 2, terus? Tiga step. 3 step. Nah, ini terlalu paling cepat ya. 2, 3. 1 ini. Ya kan. Ke bawah ada 3 step. Ini AC digital. AC itu memang dua kategori, ada yang digital, ada yang analog. Ini termasuk digital, tinggal pencet Mbak Nay. On off, pengaturan udaranya mau ke atas atau ke bagian atas juga dan bawah. Ini sini. Ini maksimal cool, udah ini tanda titik putih ini sebagai apa namanya? Oh, ini yang naik turun. Ya, ini naik turunnya. Ini yang putih ini kalau biru, pol biru ini maksimal cool ya. Bisa ke bawah semakin turun suhu udaranya seperti itu. Kalau ini kipasnya sebelah sini, ini akan nambah. Kalau di sini ini apa namanya, pengaturan dinginnya doang. Cukup jelas sampai di sini. Nih ada cup holder buat penyimpanan. Ini handbrake ya. Kalau mau menurunkan sambil dipencet gini. Kalau mau naikkan tinggal tarik seperti ini aja ya. Sampai di situ ada yang perlu ditanyakan sebelum kita coba untuk harus lebih ingat-ingat semua fitur-fiturnya ya. Karena memang banyak sekali fitur-fitur yang kayak tombol-tombol kecil ini buat lampu hajat, lampu bahaya, ya kan? Seperti itu. Cukup jelas sampai sini Mbak Eka? Mbak Nay? Jelas ya? Masih sambil ingat-ingat. Sambil ingat-ingat, coba alangkah baiknya untuk langkah awal memang alas kaki kita lepas dulu ya Mbak Nay ya. Langkah kaki kita lepas dulu, alas kaki, supaya lebih merasakan injakan pedal gas itu sendiri sama bunyi mesin. Coba Mbak Nay sambil kita sebelum jalan, Mbak Nay bisa dirasakan pedal gasnya dengan injakan lembut-lembut aja sebelum. Ini masih netral ya teman-teman. Nanti sebelum jalan jangan lupa saya ingatkan untuk menggunakan seatbelt atau sabuk pengaman. Relax, nggak usah grogi. Ya, ini sabuk pengamannya. Ini dimasukin sini? Iya, dimasukin ke situ. Paham ya? Relax. Untuk lebar mobil
memang kelihatan di kabin terlihat cukup luas ya Mbak ya. Penuh kayak. Benar. Ini di sini ada lekukan apa namanya speedometer. Di atas speedometer ada lekukan. Ini anggap aja apa namanya pemikiran Mbak Nay ini di manage sedemikian rupa bahwa mobil ini memang sempit kecil seperti ini lebarnya ya, lebarnya sedemikian ini ya. Kayak kalau kita lihat kaca kan, lihat dashboard kan, kayaknya lebar ya. Nah kalau Mbak Eka fokus ke sini, pikirannya fokus ke sini, relax, anggap aja mobil ini sempit selebar ini. Jadi ini perbandingan skala sama lebar mobil lah gampangannya.